Pribumi yang cerdas wajib simak dan tonton video ini ya. Ini berkaitan dengan tuduhan framingan Habib Klen Baalwi dan Muhyiddinnya. Klen Baalwi dan Muhyiddin menuduh pengkritik nasab Klen Baalwi sebagai PKI. Padahal sejarah mencatat justru Klen Baalwi sendiri yang mempelopori gerakan komunis di Indonesia. Dalam diskursus publik seringkali kita mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan Klen Baalwi dan para pengikutnya atau Muhyiddinnya terhadap mereka yang mengungkap kepalsuan nasab Baalwi. Mereka kerap menuding bahwa kritik terhadap klan keturunan mereka berasal dari kelompok yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tuduhan ini tentu saja menggelikan dan tidak berdasar. Sebab jika kita menelusuri sejarah dengan jujur, justru tokoh-tokoh dari Klen Baalwi sendiri yang menjadi pelopor gerakan PKI di Indonesia. Ironi sejarah, DN Aidit, keturunan Baalwi yang memimpin PKI. Salah satu tokoh utama dalam sejarah PKI adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang merupakan ketua PKI hingga tahun 1965. Namun marga Aidit yang melekat pada dirinya menunjukkan hubungan dengan Klen Baalwi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Fakta ini bukan sekedar spekulasi sebab putra DN Aidit sendiri telah mengkonfirmasi bahwa keluarganya merupakan bagian dari imigran Yaman yang secara langsung menghubungkan garis keturunannya dengan Klen Baalwi. Namun yang menarik adalah sikap kalangan Baalwi terhadap tokoh ini. Biasanya mereka begitu agresif dalam mengklaim tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan KRT Sumudiningrat sebagai bagian dari keturunan mereka. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut, akan tetapi ketika menyangkut DN Aidit, klaim ini justru menghilang. Mengapa demikian? Apakah ada upaya sistematis untuk menutupi keterlibatan anggota Baalwi dalam gerakan komunis di Indonesia? Jika benar klaim nasab yang selama ini mereka dengungkan, seharusnya mereka juga mengakui hubungan dengan DN Aidit sebagaimana mereka mengklaim tokoh-tokoh pahlawan bangsa. Namun dalam kasus ini, tampaknya mereka memilih untuk menghindari fakta sejarah yang tidak menguntungkan bagi citra mereka. Picik juga ya. Keterlibatan Klen Baalwi dalam PKI, data yang tidak bisa dihilangkan. Selain DN Aidit, ada tokoh-tokoh lain dari Klen Baalwi yang juga memiliki keterkaitan dengan PKI. Di antaranya Ahmad Sofyan Barakbah, seorang anggota aktif PKI yang tercatat sebagai bagian dari parlemen. Fahrul Barakbah, seorang kader penting PKI yang turut berperan dalam pergerakan politik partai tersebut. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa keterlibatan Baalwi dalam PKI bukan hanya kebetulan, melainkan bagian dari dinamika politik mereka di Indonesia. Bahkan jika kita menengok ke sejarah internasional, Hadramaut, tempat asal Klen Baalwi, pernah menjadi negara komunis pertama di dunia Arab, Republik Demokrat Rakyat Yaman 1967-1990. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Klen Baalwi yang selama ini mengklaim sebagai penjaga Islam justru memiliki jejak kuat dalam sejarah komunisme, baik di Indonesia maupun di dunia Arab? Mengapa ulama pribumi yang justru menjadi korban PKI? Jika kita melihat sejarah kelam pemberontakan PKI, banyak ulama dari Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang menjadi korban kekejaman partai ini. Namun, menariknya, tidak ada catatan signifikan tentang ulama dari Baalwi yang menjadi korban PKI. Fakta ini patut dipertanyakan. Jika Baalwi benar-benar merupakan garis keturunan yang membela Islam, mengapa tidak ada ulama mereka yang menjadi korban PKI? Mengapa justru ulama-ulama pribumi yang tidak memiliki klaim nasab istimewa yang berani berdiri di garis depan melawan komunisme?
Jawabannya jelas, karena sebagian tokoh dari klan Ba'alwi sendiri memiliki hubungan erat dengan PKI dan tidak menjadi target pembantaian seperti ulama pribumi. Kesimpulan, jangan tertipu dengan narasi palsu. Tuduhan bahwa mereka yang mengkritik nasab Ba'alwi adalah bagian dari PKI adalah upaya pengalihan isu yang menutupi fakta sejarah. Bukti sejarah justru menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dari klan Ba'alwi sendiri yang menjadi bagian dari PKI, baik sebagai pemimpin maupun anggota parlemen. Masyarakat harus mendapatkan edukasi yang benar agar tidak terus-menerus tertipu oleh narasi yang menyesatkan. Jangan sampai klaim nasab yang telah terbukti palsu ditutupi dengan kebohongan baru, yaitu dengan menuduh pihak lain sebagai PKI. Sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa justru Ba'alwi lah yang memiliki hubungan erat dengan PKI di Indonesia. Saatnya umat Islam dan masyarakat luas membuka mata terhadap kebenaran sejarah.